Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan bagian exercise dan teks di setiap materi 5, 6, pada game Arkanoid menggunakan konstruk 2. Yang pertama, di pertemuan 5 exercise-nya yaitu semua bola akan bergerak ketika tombol apapun pada keyboard ditekan, sehingga posisi pergerakan akan selalu mulai bergerak di tengah. Karena posisi paddle berada di tengah bawah layout. Dan improvisasi game agar paddle dapat digerakkan lebih dahulu sebelum bola bergerak, sehingga kita bisa memilih posisi awal di mana bola akan mulai bergerak. Oke. Pada event sheet settingannya berada pada nomor 5. Dan keterangan keyboard, sistem keyboard pada game akan sistem keyboard tombol start akan mengklik untuk memulai pantulan atau jika tombol keyboard enter ditekan, maka bola akan aktif atau memantul. Di sini FD event sheet tertulis keyboard on return preset set bullet enabled, atau bola akan aktif. Nah, untuk pergerakan paddle-nya settingannya menggunakan layout game dan di settingan behaviors pada efek sebentar. Ya, pada behaviors bisa enable. Nah, pada behaviors yang ini kita beri solid, efek solid, agar bolanya tidak tembus, dan untuk bergerak ke kanan dan ke kiri gunakan 8 direction dan bound to layout.
tasnya bola, maksudnya game akan berhenti ketika objek heksagon sudah habis ditabrak dan dimana objek bal dan paddle kembali ke posisi semula ketika objek heksagon telah habis berada di tengah bawah layout. Untuk tasknya di event sheet berada di ini ya. Pertama kita buat global variabel untuk heksagonnya dengan jumlah variabel 10, lalu sistem jika sisa sistem akan maksudnya sistem sisa heksagon sama dengan 0 atau habis, maka game akan melakukan restart sistem pada game. Jika sisa heksagonnya habis atau 0, game akan melakukan restart. Sistem sisa heksagon sini, sistem variabel bukan sisa heksagon, value-nya nilainya kita ubah menjadi 0 dan tambahkan sistem restartnya, sistem restart layout. Dan satu lagi pada animasi yang terakhir, animasi heksagon yang terakhir. Di sini kita tambahkan pengaturan settingan sistem subtract satu form sisa heksagon. Sistem subtract form menggunakan variabel sisa heksagon value 1. Dimana jika heksagon telah habis, maka game akan kembali restart atau start seperti semula. Dan juga di sistem yang tadi menjelaskan bahwa game akan juga otomatis memulai kembali permainan. Untuk yang settingan game mulai kembali ketika game dimainkan game secara otomatis memulai kembali ketika game dimainkan atau restart layout. Dan yang tadi itu termasuk pada exercise pada pertemuan 6.
Recharges materi pertemanan. Recharges selanjutnya, ketika game dimainkan maka skor akan muncul sesuai dengan jumlah hexa yang berhasil ditabrak. Coba selesaikan sampai objek hexa habis ditabrak, apa yang terjadi pada skor. Skor tidak akan kembali ke 0 walaupun game melakukan restart skor. Akan meneruskan dari game sebelumnya. Buatlah skor dapat memulai dari 0 ketika game melakukan restart layout. Untuk settingan skornya, di sini menggunakan global variable poin tertinggi dan global variable point. Lalu agar ketika game dimulai kembali poin menjadi 0, maka di sini yang ini set point to 0, sistem set point to 0. Cek item, poin tertinggi eksis atau poin tertinggi akan tampil pada game ketika dimulai kembali. Skor yang akan melanjutkan skor dari permainan yang sebelumnya. Ini local storage on item poin tertinggi. Dan yang ini cek item poin tertinggi eksis, set point to 0, set ya duanya set point to 0, cek item poin tertinggi eksis. Dan untuk menambahkan nilai skor menggunakan sistem every tick, set text to score sama dengan endpoint, dan set text to hex score and sama dengan endpoint tertinggi. Selanjutnya materi ke-7 menampilkan background dan menu pop-up ketika game over. Settingan pada event set 1 untuk game. Untuk menu pop-up-nya, sistem layer pop-up is visible. Layer pop-up akan tampil, dan ini touch untuk pengaturan tombol restart. Tombol jika tombol ditekan akan melakukan restart atau melakukan bermain
game kembali, set animation frame to 1 untuk animasi tombol. Di sini saya menemukan dua tipe tombol, yang pertama warna biru dan yang kedua warna abu-abu. Ini settingan animasi tombol yang pertama, ini juga, dan ini yang kedua. Untuk sistem ini, jika tombol ditekan akan melakukan restart layout, dan ketika diklik restart layout akan ada bunyi suara game, sound game restart. Penambahannya, add event, pilih audio, play, objek audio, lalu play. Pada audio file bisa pilih suara gamenya sesuai selera. Untuk volume dan opsional kosong saja. Untuk yang ini button untuk kembali ke menu awal game dimulai, sebelum game dimulai, atau melakukan start. Setelah itu, selain yang ini, sistem pop-up yang ini, settingannya pada objek bola ketika tidak mengenai pedal, di sini menggunakan setting ada sistem set layer visible, pilih yang pop up, dan di sini pilih visible agar ketika bola tidak mengenai pedal, pop up menu game over akan muncul. Tadi pengaturan gamenya, saya menggunakan objek keyboard, menu on key preset, pada key pilih tombol sesuai selera teman-teman. Di sini saya menggunakan tombol enter. Oke. Untuk memulai permainan. Dan bola, maksudnya lebih ke untuk memantulkan bola. Jika diklik enter maka bola akan memantul.
sistem, on start of layout, ya, menu on start of layout, lalu pilih objek bola, dan pilih set input, pilih disable. Untuk yang ini adalah pengaturan sistem daripada bolanya dengan pengaturan menggunakan objek spirit, untuk kondisinya menggunakan objek spirit atau bola yang kita gunakan. Untuk sistemnya, kondisi yang kedua menggunakan on collision with another object dan menggunakan objek hexagon. Yang kedua ini saya menggunakan 3 animasi. Maksudnya ada 3 settingan. Settingan untuk hexagon pertama ketika mengenai bola, ketika settingan hexagon yang kedua ketika bola mengenai hexagon, dan settingan bola yang keempat atau terakhir, bola yang ketiga maksudnya, atau yang terakhir, jika bola memantul mengenai hexagon akan menggunakan kondisi destroy dan atau bola akan menghilang. Settingnya pilih objek hexagon, lalu pilih menu compare frame, compression, pilih equal to, nomornya 0. Untuk animasi pertama, sini kita beri waktu dengan cara sistem, lalu kondisi white, pilih waktu second, waktu sesuai keinginan. Saya disebutkan waktu 0,1. Lalu yang kedua, menggunakan objek hexagon untuk animasinya dengan frame number 1. Dan yang kedua, menggunakan set frame animasi yang kedua, dan kondisi hexagon akan berubah warna menjadi warna yang kedua. Dan sini menggunakan settingan frame animation 1, dan terakhir menggunakan animation frame yang kedua. Dan untuk aksinya menggunakan animasi destroy, bola akan menghilang. Objek, pilih objek
hexagonnya, lalu set frame, pilih salah bukan set frame melainkan pilih aksi destroy. Dan di sini poin ketika hexagon habis akan dapat poin ketika hexagon menghilang atau pecah 1 akan mendapatkan poin 10. Caranya sistem, pilih compare variabel, lalu pilih variabel poin, lalu value-nya nilainya tambah menjadi 10. Dan penentuan bola agar ketika diketik tombol enter akan mantul menggunakan animasi efek start enable. Untuk menu pada awal game dimulai, peraturannya ada event sheet-nya, menggunakan event sheet yang kedua. Pada menu layout properties, event sheet-nya di sini kita setting menggunakan event sheet yang kedua, karena di sini saya menggunakan dua event sheet. Event sheet 1 untuk game dan yang event sheet kedua untuk menu. Dan ini setting event sheet-nya. Di sini saya menggunakan touch object tops, lalu settingan on tab object, pilih object, apply. Ini bukan untuk animasinya seperti yang sudah saya jelaskan pada peraturan tombol di game untuk game overnya tadi, pop-up game overnya tadi. Cuman bedanya di sini pada start agar masuk, kita diklik tombol start akan masuk ke dalam game, maka menggunakan setting actionnya menggunakan go to system, go to layout, lalu layoutnya pilih game.
Lalu pada game bisa sambungkan tombol yang ini ketika untuk kembali kepada menu pada awal game. Event sheet-nya menggunakan event sheet 1. Untuk tombolnya di sini saya menggunakan mouse, object mouse, lalu sistem on right button, mouse, system on object clicked, pilih mouse buttonnya, pilih right atau left atau middle. Klik tipe saya menggunakan klik 1 kali, dan objek kliknya menggunakan objek button 6 yang sudah saya tambahkan tadi. Set animasi yang sama, bedanya di sini set animasinya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan bedanya lagi di sini agar ketika tombol ditekan kembali ke menu sebelumnya, saya di sini menggunakan sistem menu, sistem go to layout, layoutnya pilih yang menu. Kembali lagi ke bagian menu, layout menu, kalau tadi yaitu bagian layout game. Sekarang lanjut bagian layout menunya yang terakhir. Pada button X silang ini, pada tampilan menu ketika diklik nantinya game akan keluar atau game maksudnya atau akan keluar dari game. Pada event sheet, di sini menggunakan object tools, pilih objek, kontak objek, pilih opsinya yang objek button 5. Set animasinya sama, bedanya di sini saya menggunakan action browser, lalu pilih objek browser, lalu pilih aksi close. Nah, untuk tampilan pada gamenya kurang lebih seperti ini. Ini skor kembali 0, dan sini skornya 20 dengan nilai 20.
Jika saya klik tombol ini, game akan melakukan restart kembali. Dan ini padanya kita bisa geser sesuai keinginan sebelum memulai. Sebelum tombol enter ditekan atau sebelum bola dipantulkan, kita geser, kita bisa arahkan. Nah, bola akan mengarah ke samping mistar. Di tombol menggunakan klik kanan. Jika klik kanan maka akan kembali ke menu sebelumnya. Dan ini akan keluar dari game. Jika tombol ditekan maka akan keluar dari game. Oh ya, maaf untuk yang sebelum setting ke advanced untuk penambahan backsoundnya. Pertama kita pergi menuju ke menu yang di samping ini. Pertama klik objek tipe, klik kanan, insert new object, pilih audio, klik kanan, tambahkan audio ke dalam objek tipenya terlebih dahulu. Setelah itu untuk penambahan soundnya kita import soundnya ke dalam folder sound. Sampai ini terlebih dahulu dengan caranya klik kanan, import sound, lalu pilih sound yang ingin diimport. Di sini format soundnya menggunakan WAV, FLAC, OGG, dan M4A. Jika masih menggunakan tipe sound MP3 maka convert terlebih dahulu sound MP3 nya ke tipe WAV dan sebagainya. Jika sudah di convert baru diimport, masukkan ke dalam sini, lalu baru menuju ke advanced-nya dan setting program di advanced-nya untuk penambahan backsound.
Nah, jika bola habis maka game akan mulai kembali dan melanjutkan game yang sebelumnya, skor yang sebelumnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.